Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fadila dengan NIM 24050800003. Di sini saya akan membuat video simulasi pengondisian sinyal, yaitu dari op-amp, inverting amplifier, non amplifier, low pass filter, high pass filter, dan band pass filter untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumen elektromagnetis. Saya dari PTE Rombel 1 tahun 2024. Selamat menyaksikan. Baik, di video ini saya akan membahas mengenai pengkondisi sinyal. Sebelum memasuki materi, pengkondisian sinyal itu adalah proses mengolah sinyal supaya bisa digunakan dengan baik oleh rangkaian berikutnya, seperti microcontroller, sensor, sistem pengukuran, ataupun perangkat kontrol. Jadi, sebelum sinyal masuk ke sistem utama, sinyal itu harus diperbaiki dulu, entah itu diperkuat, disaring, dan juga distabilkan. Dalam video ini saya akan menambahkan beberapa rangkaian dasar yang sangat penting dalam pengondisian sinyal. Yang pertama ada rangkaian inverting amplifier, yaitu rangkaian yang memperkuat sinyal sekaligus membalik fasenya. Lalu ada non-inverting amplifier, yang juga memperkuat sinyal tetapi tanpa mengubah fase aslinya. Tidak hanya itu saja, saya juga akan memperlihatkan beberapa jenis filter lainnya. Ada low pass filter atau biasa disebut LPF yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Ada high pass filter atau HPF yang hanya melewatkan frekuensi tinggi. Dan ada band pass filter atau BPF yang melewatkan frekuensi tertentu dan menolak frekuensi lainnya. Semua rangkaian ini sangat penting dalam dunia elektronika, terutama ketika kita bekerja dengan sensor, sinyal audio, instrumentasi, atau sistem komunikasi. Nah, selanjutnya kita memasuki slide pertama, yaitu terkait dengan tujuan praktek simulasi yang saya akan lakukan. Yang pertama, tujuannya itu tentunya mempelajari konsep dasar rangkaian op-amp, inverting dan non-inverting, LPF, HPF, dan juga BPF. Yang kedua, yaitu menganalisis berbagai rangkaian pengkondisi sinyal op-amp, inverting, dan juga non-inverting, LPF, BPF, dan HPF. Yang ketiga, mensimulasikan rangkaian op-amp, inverting, dan non-inverting, LPF, HPF, dan juga BPF. Dan yang terakhir, yaitu menampilkan respon output dari masing-masing rangkaian. Selanjutnya mengenai penjelasan sedikit dari simulasi yang akan saya buat nanti. Nah, di sini yaitu ada op-amp inverting, bisa dilihat gambarnya. Penjelasannya yaitu inverting amplifier adalah rangkaian penguat yang memanfaatkan terminal inverting negatif pada op-amp sebagai tempat masuknya sinyal. Rangkaian ini menghasilkan output yang berbalik fasa terhadap inputnya. Besar penguatan atau gain ditentukan oleh rasio antara resistor feedback atau RF dan resistor input atau Rin sesuai persamaan AV sama dengan min RF per Rin. Konfigurasi ini banyak digunakan saat diperlukan pembalikan fasa atau penguatan sinyal kecil dengan kontrol yang presisi. Yang kedua, yaitu ada op-amp non-inverting, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu non-inverting amplifier menggunakan terminal non-inverting atau positif sebagai masukan sebagai output yang dihasilkan tidak mengalami pembalikan fasa. Penguatan ini ditentukan oleh persamaan AV sama dengan 1 ditambah RF per Rin yang menunjukkan bahwa nilai penguatan selalu lebih besar dari 1. Keunggulan utama rangkaian ini adalah impedansi input yang sangat tinggi sehingga cocok untuk memperkuat sinyal sensor yang lemah tanpa membebani sumber sinyal. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada filter low pass filter atau LPF. Low pass filter atau LPF adalah filter yang meloloskan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Filter ini bekerja menggunakan rangkaian RC, di mana nilai cut off ditentukan oleh rumus frekuensi sama dengan 1/2 pi RC.
LPF digunakan untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi dan meratakan sinyal. Yang keempat, ada high pass filter atau HPF. High pass filter atau HPF ini adalah filter yang meloloskan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Filter ini juga menggunakan rangkaian RC dengan cut-off yang sama, yaitu frekuensi sama dengan 1/2 pi RC. HPF ini sering digunakan untuk menghilangkan komponen DC ataupun sinyal frekuensi rendah yang juga diperlukan. Yang terakhir atau kelima, bandpass filter atau BPF. Bandpass filter atau BPF adalah filter yang meloloskan rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi di bawah maupun di atasnya. BPF dibuat dari gabungan HPF dan juga LPF, sehingga memiliki dua batas, yaitu cut-off bawah dan cut-off atas. Filter ini digunakan ketika pita frekuensi tertentu ingin diproses. Nah, selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai simulasi rangkaian op-amp atau inverting. Nah, sebelum saya ke software Proteus, rangkaian yang saya buat ini menggunakan op-amp 741 dalam konfigurasi inverting, di mana sinyal masuk melalui resistor 1 itu sebesar 1 kilo ohm menuju input, sedangkan input plus di ground. R2 atau resistor 2 itu bernilai 10 kilo ohm, memberikan umpan balik negatif dari output ke input, sehingga menentukan besar penguatan atau gain penguatan. Rumusnya yaitu AV sama dengan min R2 kali R1 sama dengan min 10 ampere. Artinya, output memiliki amplitudo 10 kali lebih besar dari fase berbalik 180 derajat berbanding sinyal input. Konfigurasi ini banyak digunakan karena cara kerjanya itu sederhana. Sinyal masuk diperkuat lalu dibalik sehingga hasilnya stabil dan juga mudah dikontrol. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan gambar rangkaian melalui simulasi Proteus yang telah saya buat. Nah, ini gambar op-amp inverting amplifier. Jadi pertama dilihat sinyal yang masuk dari sebelah kiri ini. Sinyal pertama itu lewat resistor 1. Resistor ini bernilai 1 kilo ohm. Setelah melewati R1 atau resistor 1, sinyal masuk ke pin nomor 2. Pin 2 ini adalah input inverting atau tanda minus. Lalu ada resistor 2. Ini terhubung dari output op-amp balik lagi ke pin 2. Inilah yang disebut feedback. Fungsinya yaitu untuk menentukan besar penguatan. Karena resistor 2 ini sebesar 10 kilo ohm dan resistor 1 sebesar 1 kilo ohm, maka penguatan sekitarnya 10 kali. Tapi karena masuk ke pin minus, hasilnya itu berbalik fase. Jadi sinyalnya naik saat inputnya turun. Sinyal kedua langsung masuk ke pin 3. Pin 3 itu input non-inverting atau tanda plus. Sinyal di pin ini tidak dibalik, jadi bentuknya itu tetap seperti aslinya. Op-amp juga butuhkan supply. Pin 7 itu dibuat untuk tegangan positif dan pin 4 dibuat untuk tegangan negatif. Kalau ini tidak disambung, maka op-amp itu tidak dapat bekerja. Nah, sekarang kita akan melihat hasil digital osiloskopnya. Nah, ini merupakan grafik dari digital osiloskopnya. Garis kuning ini itu sinyal input, kecil dan juga normal. Garis biru yang ini itu output dari op-amp, lebih besar karena sudah diperkuat dan fasenya itu terbalik. Ini tandanya bahwa rangkaian inverting bekerja dengan benar. Jadi, lebih singkatnya itu input lewat resistor 1, kemudian masuk ke pin 2, lalu diperkuat 10 kali, kemudian dibalik fasa dan menuju ke pin 6, ini ke pin 6,
dan input yang masuk ke pin 3 tetap tidak dibalik. Seperti itu. Selanjutnya mengenai pembahasan dari rangkaian op-amp inverting tadi. Rangkaian inverting amplifier menggunakan op-amp 741. Ini bekerja dengan konfigurasi input melalui resistor R1 sebesar 1 kilo ohm menuju terminal inverting, sedangkan terminal non-inverting di-groundkan. Resistor R2 atau 10 kilo ohm berfungsi sebagai umpan balik sehingga penguatan secara teori mengikuti rumus AV sama dengan min R2 per R1 sama dengan hasilnya tadi min 10, yang berarti output memiliki amplitudo 10 kali lebih besar dari input fase terbalik 180 derajat. Hasil pengamatan pada osiloskop yang sudah saya tunjukkan tadi bahwa bentuk sinyal output memang lebih besar dan terbalik fasenya dibanding input. Sesuai teori, penggunaan umpan balik negatif membuat penguatan stabil dan juga linear, sehingga rangkaian terbukti bekerja sesuai dengan perhitungan dan fungsi inverting amplifier. Selanjutnya yaitu simulasi rangkaian op-amp non-inverting. Nah, sebelum saya tunjukkan yang simulasi di Proteus, saya jelaskan terlebih dahulu. Rangkaian ini konfigurasi non-inverting. Rangkaian menggunakan masih sama IC 741. Sinyal input diberikan ke terminal non-inverting atau plus op-amp, sehingga output akan sefasa dengan sinyal masukan terminal inverting atau negatif dihubungkan ke jaringan umpan balik berupa resistor atau R3 itu 1 kilo ohm dan R4 10 kilo ohm yang berfungsi menentukan besar penguatan tertutup atau closed loop gain. Rasio resistor ini menghasilkan gain sebesar AV sama dengan 1 plus R4 per R3 sama dengan 1 plus 10 kilo ohm per 1 kilo ohm sama dengan 11 kali. Dengan konfigurasi ini, amplitudo output menjadi lebih besar tanpa mengalami pembalikan fasa. Satu daya op-amp diberikan melalui pin V+ dan V min. Dan osiloskop ini digunakan untuk melihat perbandingan sinyal input dan output secara langsung. Kita lihat simulasinya. Ini simulasi dari non-inverting. Nah, di sini sinyal masuk ke pin 3 op-amp. Pin 3 itu adalah non-inverting. Ini ya, non-inverting atau nilai plus. Karena masuk ke pin plus, sinyal ini tidak dibalik oleh op-amp. Fasanya tetap sama seperti input. Lalu kita lihat di resistor 3 dan resistor 4. Resistor 3 ini nilainya 1 kilo ohm, resistor 4 ini nilainya 10 kilo ohm. Kedua resistor ini membentuk jalur feedback dari pin 6 kembali ke pin 2. Pin 2 itu input inverting atau input minus. Jadi output op-amp ini kembali ke R4 dan R3 untuk mengatur penguatan. Rangkaian ini termasuk non-inverting karena input masuk ke pin 3, ini input masuk ke pin 3, sedangkan feedback masuk ke pin 2. Besar penguatannya mengikuti rumus gain 1 yang sudah saya jelaskan tadi, gain 1 plus R4 per R3, gain 1 plus R10 kilo ohm per 1 kilo ohm menghasilkan nilai 11. Itu artinya sinyal akan diperbesar sekitar 11 kali lipat tanpa dibalik. Untuk supply pin 7 itu ke tegangan positif dan pin 4 ke tegangan negatif supaya op-amp bisa bekerja normal. Sekarang kita lihat lagi di digital osiloskopnya. Bagaimana bentuk dari gelombang. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya. Garis kuning ini itu menunjukkan sinyal input kecil dan halus. Garis biru ini adalah sinyal output.
tampak jelas dan lebih besar, tetapi bentuk gelombangnya tidak terbalik. Ini menunjukkan rangkaian non-inverting ini bekerja dengan benar. Jadi, singkatnya itu sinyal masuk ke pin 3, kemudian op-amp memperkuat lewat feedback R3 dan R4, kemudian sinyal di pin 6 ini dengan amplitude yang lebih besar tapi fase tetap sama. Itulah cara kerja rangkaian non-inverting amplifier menggunakan IC 741. Kemudian pembahasan dari simulasi tadi non-inverting. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rangkaian non-inverting amplifier ini diberikan input pada terminal positif op-amp sehingga output tetap sefasa dengan input penguatan yang ditentukan oleh resistor umpan balik R3 atau 1 kilo ohm dan R4 itu 10 kilo ohm dengan gain teoritis AV sama dengan 1 plus R4 per R3 menghasilkan nilai 11. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa amplitude output itu meningkat dan tetap sefasa dengan input sesuai dengan karakteristik non-inverting amplifier. Perbedaan kecil antara nilai teoritis dan simulasi disebabkan oleh keterbatasan op-amp 741 dan toleransi komponen. Namun, secara keseluruhan, rangkaian bekerja dengan baik dan menunjukkan performa sesuai dengan teori. Selanjutnya yaitu simulasi rangkaian low pass filter atau LPF. Saya jelaskan dulu sebelum ke rangkaiannya. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian LPF orde pertama yang saya buat ini ya. Terdiri dari resistor 1 sebesar 1,6 kilo ohm dan kapasitor itu sebesar 0,1 mikrofarad. Fungsinya yaitu untuk meloloskan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Pada frekuensi rendah, kapasitor berimpedansi tinggi. Sinyal itu lewat ke output. Nah, pada frekuensi tinggi, kapasitor berimpedansi rendah. Sinyal dibuang ke ground. Saya tunjukkan di software Proteus. Nah, ini yang rangkaian LPF. Nah, pada simulasi ini saya merancang sebuah rangkaian low pass filter atau LPF menggunakan dua komponen utama yaitu resistor sebesar 1,6 kilo ohm dan juga kapasitor sebesar 0,1 nanofarad. Cara kerja rangkaian ini cukup sederhana. Pertama, sinyal input masuk melalui resistor. Setelah melewati resistor, sinyal ini menuju titik output yang terhubung ke kapasitor. Kapasitor ini dihubungkan ke ground sebagai jalur pembuangan sinyal berfrekuensi tinggi. Jadi alurnya itu input terus ke resistor, di situ ke titik output dan kembali lagi ke sini kapasitor kemudian ke ground. Tujuan dari rangkaian ini adalah untuk menyaring sinyal berdasarkan frekuensi. Pada frekuensi rendah, kapasitor memiliki impedansi yang besar, sehingga sinyal tidak dibuang ke ground dan tetap diteruskan ke output. Karena itu, sinyal pada frekuensi rendah masih terlihat hampir sama dengan input. Namun, ketika frekuensi meningkat, impedansi kapasitor menjadi semakin kecil. Akibatnya, sinyal berfrekuensi tinggi justru dialirkan ke ground sehingga amplitude output mulai menurun. Proses inilah yang menyebabkan rangkaian ini disebut juga low pass filter karena hanya melewatkan frekuensi rendah dan melemahkan frekuensi tinggi. Dari simulasi respon frekuensi ini dapat dilihat bahwa pada bagian awal atau frekuensi rendah, grafik masih berada di level mendekatkan 0 dB, yang artinya sinyal hampir tidak mengalami perubahan. Tapi ketika frekuensi mendekati wilayah cut-off sekitar mendekati 1 MHz, grafik ini mulai turun. Ini mulai turun ya. Mulai turun dan terjadi proses pelemahan
sinyal karena melewati frekuensi cut-off penurunan sinyal semakin tajam dengan pola min 20 dB per dekade yang merupakan ciri khas dari filter orde 1. Nah, jadi ini tuh ada rumusnya tersendiri sesuai dengan perintah job sheet yang ada. Jadi dengan nilai komponen resistor itu sebesar 1,6 kilo ohm, kapasitor sebesar 0,1 mikrofarad, sehingga nilai frekuensi potong teoritis yaitu rumusnya Fc atau frekuensi sama dengan 1/2 pi Rc sama dengan 1/2 pi 1600 ditambah dikali 0,1 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya 995 Hz atau 1 kHz. Nah, pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi di sini yaitu rangkaian yang digunakan merupakan rangkaian low pass atau LPF, pasif berbasis komponen resistor 1,6 kilo ohm dan kapasitor sebesar 0,1 nanofarad. Prinsip kerjanya itu juga melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan melemahkan sinyal berfrekuensi tinggi. Pada frekuensi rendah, impedansi kapasitor masih tinggi sehingga sinyal dapat diteruskan ke output hampir tanpa perubahan atau gain mendekati 0 dB. Namun, ketika frekuensi meningkat, impedansi kapasitor menurun, sehingga nilai mulai dialirkan ke ground dan menyebabkan amplitude output itu menurun. Dari hasil simulasi Proteus, terlihat bahwa respon frekuensi tetap datar di daerah frekuensi rendah atau passband. Lalu, mulai menurun mendekati titik potong atau sekitar mendekati 1 MHz. Dan setelahnya itu terjadi peredaman yang sekitar besar dengan karakteristik kemiringan min 20 dekade. Sesuai karakteristik filter orde 1, respon fase juga mengalami perubahan dari 0 derajat pada frekuensi rendah ke nilai negatif pada frekuensi tinggi sehingga sinyal akan mengalami delay fasa. Selanjutnya yaitu mengenai simulasi rangkaian high pass filter atau HPF. Apa sih HPF itu? Nah, rangkaian HPF yang saya buat ini merupakan orde pertama yang menggunakan kapasitor sebesar 1 mikrofarad dan juga resistor sebesar 10 kilo ohm. Fungsinya yaitu untuk meloloskan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Pada frekuensi rendah, kapasitor berimpedansi tinggi, sinyal bertahan atau atenuasi besar. Pada frekuensi tinggi, kapasitor berimpedasi rendah, menghasilkan sinyal mudah melewati ke output. Sekarang saya akan menunjukkan dari simulasi HPF. Nah, ini simulasi dari HPF sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dan hubungan komponen pada rangkaian high pass filter yang saya buat. Nah, pada rangkaian ini saya menggunakan kapasitor berukuran 1 nanofarad yang dirancang di jalur input secara seri. Ini. Setelah melewati kapasitor, sinyal menuju node output dan titik ini saya pasang resistor sebesar 10 kilo ohm yang terhubung ke ground. Urutannya yaitu input, kapasitor, titik output, resistor, dan juga ke ground. Jadi kebalikannya dari LPF ini ya. Nah, konfigurasi ini membuat kapasitor menjadi komponen utama yang menentukan apakah sinyal boleh lewat atau tidak. Pada frekuensi rendah, kapasitor masih memiliki impedansi yang besar, sehingga sinyal tidak dapat melewati rangkaian dengan mudah, dan hasilnya output itu hampir tidak terlihat. Tetapi ketika frekuensi mulai meningkat, kapasitor akan memiliki impedansi yang lebih kecil sehingga sinyal frekuensi tinggi dapat diteruskan menuju output. Hasil simulasi pada grafik ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah, sinyal ditemukan cukup besar dan nilainya berada jauh di bawah 10 dB. Kemudian grafik naik secara bertahap hingga mendekati 0 dB pada frekuensi tinggi, yang artinya sinyal dapat diteruskan dengan lebih baik.
dari sini kita bisa melihat bahwa rangkaian ini berhasil berfungsi sebagai high pass filter, yaitu menyaring sinyal frekuensi tinggi dan menolak sinyal frekuensi rendah. Nah, sesuai dengan rumusnya, yaitu nilai komponennya tadi kan resistornya sebesar 16 kilo ohm. Lalu kapasitornya sebesar 0,1 mikrofarad. Perhitungannya yaitu frekuensi sama dengan 1 per 2 pi RC sama dengan 1 per 2 pi 16.000 dikali 0,1 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya yaitu 99,5 Hz. Pembahasan mengenai rangkaian yang telah saya buat tadi, yaitu rangkaian ini merupakan high pass filter atau HPF pasif dengan konfigurasi seri kapasitor dan resistor ke ground. Pada rangkaian ini, kapasitor 1 nanofarad itu dipasang secara seri dengan sinyal input, sementara resistor 10 kilo ohm dihubungkan ke ground sebagai elemen penentu karakteristik filter. Prinsip kerjanya berkebalikan dengan low pass filter, yaitu sinyal frekuensi rendah akan dilemahkan, sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan dilewatkan ke output. Dari hasil respon frekuensi pada simulasi terlihat bahwa pada frekuensi rendah gain pada jauh di bawah 0 dB, bahkan mencapai min 60 dB, yang berarti hampir tidak ada sinyal yang diteruskan pada frekuensi rendah. Namun, ketika frekuensi itu meningkat dan mendekati titik cut off, kurva mulai naik dan bertahap hingga mencapai daerah datar mendekati 0 dB. Ini menunjukkan bahwa pada frekuensi tinggi, sinyal dapat diteruskan dengan baik ke output. Karakteristik ini menunjukkan slope sekitar lebih 20 dekad sesuai dengan sifat filter pasif orde pertama. Selanjutnya yaitu simulasi rangkaian bandpass filter. Sebelum saya menunjukkan simulasi saya akan menjelaskan sedikit. Rangkaian ini adalah BPF pasif yang berbentuk dari kombinasi HPF, kapasitor dan juga resistor 1, dan LPF resistor 2 dan juga kapasitor 1. Fungsinya yaitu untuk meloloskan di tengah band serta meredam frekuensi rendah dan tinggi. Cara kerjanya yaitu HPF atau kapasitor 2 dan resistor 1 ini menghambat frekuensi rendah. LPF atau resistor 2 dan kapasitor 1 ini menghambat frekuensi tinggi. Jadi hanya frekuensi di antara kedua itu cut off yang lolos, berarti bandpass. Selanjutnya saya akan menampilkan simulasinya. Nah, ini yang atas ini ya. Pada rangkaian ini, saya membuat sebuah bandpass filter atau filter lolos pita yang berfungsi untuk hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu, sementara frekuensi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak diredam. Langkah pertama yaitu perakitannya adalah dengan menghubungkan input sinyal ke kapasitor 1 dengan nilai 100 nanofarad. Komponen ini bekerja dengan high pass section atau bagian penyaring frekuensi rendah di bawah frekuensi cut off. Sinyal akan melemah karena sifat kapasitor yang menghambat frekuensi rendah, sementara frekuensi yang lebih tinggi akan diteruskan ke tahap berikutnya. Setelah itu, sinyal masuk ke resistif kapasitif berikutnya, yaitu kombinasi R2 sebesar 3 kilo ohm dan kapasitor bernilai 3 nanofarad. Bagian ini berfungsi sebagai low pass filter yang akan menahan frekuensi tinggi dan hanya melewatkan frekuensi yang masih berada dalam batas yang diinginkan. Dengan kata lain, hanya frekuensi yang berada di antara dua batas-batas bawah high pass dan batas atas low pass yang dapat keluar sebagai output. Resistor 1 resistor 1 ini sebesar 50 kilo ohm dihubungkan ke titik RC1 menuju ground. MC1 menuju ground.
Fungsi resistor ini adalah untuk menstabilkan respon filter, mengatur redaman, dan membantu menentukan karakteristik selektivitas filter supaya tidak terlalu tajam atau terlalu lebar dalam menangkap frekuensi. Setelah seluruh komponen ini terhubung, output dari rangkaian ini berada setelah resistor R2. Nih, outputnya ini ya. Nah, dari titik ini sinyal yang keluar ini sudah berupa sinyal yang telah difilter, yaitu punya frekuensi yang berada dalam rentang kerja filter. Seperti ini frekuensi responnya. Untuk rumusnya sendiri yaitu BPF ini adalah gabungan dari high pass filter dengan frekuensi bawah 100 Hz dan juga low pass filter dengan frekuensi atas 1 kHz, sehingga rentang frekuensi yang dilewatkan itu 100 Hz lebih kecil, frekuensi lebih kecil 1000 Hz. Pembahasan dari rangkaian yang telah saya buat yaitu rangkaian ini merupakan filter pasif yang dirancang untuk melewatkan sinyal hanya pada rentang frekuensi tertentu. Sementara frekuensi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan direduksi. Bagian pertama dari rangkaian yaitu kombinasi resistor kapasitor 1 nilainya 100 nanofarad dan resistor 1 bernilai 50 kilo ohm bekerja sebagai high pass filter sehingga frekuensi rendah akan ditolak. Setelah itu sinyal diteruskan ke bagian 2 yaitu resistor 2 sebesar 3 kilo ohm dan kapasitor 2 sebesar 3 nanofarad yang berfungsi sebagai low pass filter. Sehingga frekuensi yang sangat tinggi ini akan diredam dengan menggabungkan high pass atau low pass dalam satu rangkaian. Filter ini juga hanya melewatkan area tengah atau passband, di mana frekuensi yang sesuai dengan karakteristik filter ini tampil dengan amplitude yang tinggi. Karena filter ini juga bersifat pasif, responnya cenderung halus tanpa penguatan dan juga bentuk sinyal lebih dari selektivitas frekuensi daripada memperbesar amplitudo. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi dari rangkaian-rangkaian yang telah saya buat. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi dari op-amp inverting. Rangkaian inverting amplifier menghasilkan keluaran yang terbalik dan memiliki penguatan mendekati nilai teorinya, yaitu min 10. Jika terdapat perbedaan kecil pada amplitudo output, hal ini wajar karena disebabkan oleh keterbatasan op-amp sebesar 741. Toleransi resistor dan juga drop tegangan dalam rangkaian. Secara keseluruhan, rangkaian menunjukkan performa yang baik dan konsep dasar penguatan serta pembalikan fase terbukti sesuai dengan teori. Yang kedua yaitu evaluasi mengenai op-amp non-inverting. Rangkaian non-inverting ini amplifier ini menghasilkan keluaran yang sefasa dengan input dan memiliki penguatan yang mendekati nilai teorinya, yaitu sekitar 11 kali sesuai dengan perbandingan resistor umpan balik. Jika terdapat sedikit perbedaan pada amplitudo output, hal ini wajar karena keterbatasan karakteristik op-amp 741 ini toleransi nilai resistor serta pengaruh catu daya dan juga kondisi rangkaian. Secara keseluruhan, rangkaian ini bekerja dengan baik dan juga konsep dasar penguatan positif tanpa pembalikan fase terbukti sesuai dengan teori yang berlaku. Selanjutnya yaitu evaluasi low pass filter atau LPF. Hasil simulasi menunjukkan bahwa filter bekerja sesuai dengan teori LPF orde 1, yaitu memberikan sinyal input stabil dan frekuensi rendah dan meredam sinyal pada frekuensi tinggi. Namun karena filter ini bersifat pasif, amplitudo output tidak dapat diperkuat dan akan selalu setara atau lebih rendah dari sinyal input. Selain itu, nilai cut-off yang relatif lebih tinggi menunjukkan bahwa filter ini lebih cocok untuk aplikasi high frequency signal conditioning, bukan untuk audio atau low frequency filtering. Pengaruh beban pada output juga perlu diperhatikan karena perubahan impedansi beban dapat mempengaruhi respon filter dan juga posisi frekuensi cut-off. Kemudian hasil dari simulasi menunjukkan HPF ini berfungsi dengan benar dan dalam menyaring sinyal ini berdasarkan frekuensi. Respon grafik itu menunjukkan
transisi yang halus di daerah atenuasi tinggi dan frekuensi rendah menuju passband di frekuensi tinggi. Karena filter ini bersifat pasif, output tidak akan lebih besar dari input dan tidak akan memiliki kemampuan sinyal. Yang terakhir yaitu evaluasi bandpass filter atau BPF. Filter ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah diredam oleh kapasitor 1 dan frekuensi tinggi dilemahkan oleh kapasitor 2, sehingga hanya rentang frekuensi tertentu yang dapat dilewatkan. Hasil output menampilkan puncak amplitude pada frekuensi tengah sebagai frekuensi kerja utama filter. Namun karena ini filter pasif order rendah, redaman frekuensi luar batas tidak terlalu tajam untuk respon yang lebih selektif dan juga memiliki penguatan. Diperlukan perubahan nilai komponen atau penggunaan filter aktif. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan simulasi yang telah saya lakukan, yaitu secara keseluruhan seluruh rangkaian yang diuji itu menunjukkan karakteristik sesuai dengan teori dasar elektronika. Pada inverting amplifier, sinyal keluaran mengalami pembalikan fase sebesar 180 derajat dengan besar penguatan yang ditentukan oleh perbandingan resistor, dan hasilnya mendekati nilai teoritis. Pada non-inverting amplifier, sinyal keluaran tidak akan mengalami pembalikan fase dan memiliki penguatan positif yang stabil, sesuai dengan konsep penguat non-inverting dengan umpan balik negatif. Pada rangkaian low pass filter atau LPF terbukti mampu melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi sesuai dengan cut-off yang dihitung. Sementara itu high pass filter atau HPF memperlihatkan kemampuan yang baik dalam menahan frekuensi rendah dan melewatkan frekuensi tinggi. Terakhir, band pass filter atau BPF yang menunjukkan respon khas dengan hanya melewatkan frekuensi menengah dan meredam frekuensi rendah maupun tinggi. Hasil percobaan secara umum itu sesuai teori dan juga variasi kecil muncul dapat disebabkan oleh toleransi komponen serta keterbatasan alat ukur. Terima kasih telah mendengarkan video presentasi yang telah saya buat. Sekian video simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan ataupun dalam mempresentasikan